من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Nurul Huda. Sama-sama kami hormati Imam Rawatib Abdul Karam sebelah kami yang mulia Profesor Hashim Al-Habib, para sepuh tokoh masyarakat, jemaah sekalian, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat panjang umur. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita senantiasa kita syukuri, sehingga rasa syukur inilah yang menjadikan Allah perkenankan nikmat tersebut bertambah-tambah dan senantiasa lestari. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap melimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, di majelis ilmu ini, menjadikan wasilah kuat, wasilah agung untuk sampainya kita mudah masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja menuntut ilmu, terutama khusus ilmu syariat, adalah kewajiban setiap orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Tentu yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan syariat. Tentu kewajiban ini berlaku tidak mengikat sebagaimana ibadah-ibadah mahdhah yang lain. Terikatnya kewajiban manakala setiap kita manusia ada waktu yang luang, tidak ada kesibukan yang berarti, maka saat itu pula kewajiban berlaku. Waktu luang, tidak ada halangan, badan sehat walafiat, maka hukum wajib berlaku bagi setiap orang Islam untuk menuntut ilmu di dalam kesempatan yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait tentang perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat, yaitu ada 4 perkara. Yang pertama, ketika sujud dan ruku, seorang lelaki yang sholat itu merenggangkan sikunya ketika sujud dan ruku tersebut, dan menjauhkan tangannya dari lambung. Jadi menjauhkan atau merenggangkan 2 siku dari lambung dan menjauhkan perut dari kedua paha, baik ketika sujud dan ruku. Kemudian yang kedua,
Saya ulang kembali. Perbedaan yang kedua adalah ketika seorang laki-laki mengeraskan bacaan yang semestinya keras, berbeda dengan perempuan. Perempuan ketika meyakini bahwa suara perempuan adalah bagian daripada aurat, maka haram baginya mengeraskan suara. Kecuali bagi yang mengambil pendapat tidak haram, maka diperbolehkan mengeraskan suara ketika dengan syarat tidak ada laki-laki asing di sekitarnya. Tentu suara lirih lebih utama. Kemudian yang ketiga adalah cara mengingatkan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ketika ada yang terlupa di dalam sholat atau memberikan peringatan ketika ada bahaya yang harus diwaspadai, maka seorang laki-laki di dalam sholat cara mengingatkannya dengan zikir ucapan subhanallah. Sementara perempuan dengan menepukkan telapak tangan kanan bagian dalam ke telapak tangan kiri bagian luar. Itu sekarang ya. Falau darabat nakafaha ala batil akhi ala wajhil la'ib aliman bitahrimi batalat sholatuha. Kalau kemudian seorang wanita dengan sengaja menepukkan telapak tangan kanan bagian dalam ke telapak tangan kiri bagian dalam secara sengaja dan dia tahu akan keharamannya, maka batallah sholatnya. Tahu kalau itu haram, maka batal sholatnya. Kalau nggak tahu, namanya nggak tahu. Wa in qalla, meskipun pelan, meskipun sedikit, tetap batal sholatnya. Kalau dia secara sengaja dilakukan padahal dia tahu hukumnya haram. Selanjutnya yang keempat, wa auratul rajuli, aurat laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki di dalam sholat adalah batas antara pusar dan dengkul. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lijar hada, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jarhad, seorang sahabat, ghatti fakhdaka fa innal fakhdha aurah. Ghatti, tutuplah. Nih seorang sahabat laki-laki ketika Anda sholat, ghatti, tutuplah, kata Kanjeng Nabi, fakhdaka, pahamu, fa innal fakhdha, karena sungguh paha itu auratun, bagian daripada aurat. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi salah satu perawi hadis berkata, hadisun hasanun, hadis ini mempunyai kedudukan hadis yang hasan. Wa qauluhu ma baina surratihi wa rukbatihi, ucapan ma baina surratihi wa rukbatihi, kalimat yang menyatakan batas antara pusar dan dengkul. An-nasurrata yukhadu minhu, an-nasurrata wa rukbata, sesungguhnya pusar dan dengkul, laisata, keduanya tidaklah minal aurati, bagian dari aurat. Jadi aurat laki-laki itu adalah batas pusar dan dengkul. Pusar dan dengkulnya sendiri itu bukanlah bagian daripada aurat. Misal ketika sholat dengan celana pendek, saking pendeknya kan biasanya kalau duduk itu kan sedikit terangkat, dengkulnya kelihatan, maka tidak batal sholatnya.
pusar, kalau hanya sekedar pusar kelihatan, maka tidak batal sholat. Masalah yang terjadi dan ini fatal, namun orang seringkali mengabaikannya, menyepelekannya. Mungkin di antara kita sering lihat orang sholat dengan memakai celana, kaosnya pendek. Sialnya, entah ketika ruku, lebih-lebih sujud, bagian belakang celana ketika sujud, dan karena kedudukan badan sujud, si kaos yang memang terbatas tadi tertarik, si celananya terbuka. Mohon maaf, terkadang belahan pantat kelihatan. Layak model begini jelas batal sholatnya. Hati-hati, hati-hati. Afdhalus syar'iyyah minal a'mal, atau a'malus syar'iyyah al-afdhaliyah as-sholat. Amal syariat yang paling utama itu adalah sholat. Jadi waspada, teliti, hati-hati ketika kita sholat. Pakai celana boleh kalau memang yakin terjaga auratnya. Misal baju dimasukkan, sekira-kiranya baju dimasukkan ketika sujud, itu kaos atau baju tidak tersingkap. Sering terlihat begitu. Sayang, sia-sia, batal sholatnya. Sebab batas ketika orang ruku dan sujud nampak sekali. Kalau batas pusar ke belakang, itu kalau digaris lurus, itu jauh sekali. Ketika tersingkap dan celana tertarik ketika sujud, itu nampak sekali, jelas aurat nyata terbuka. Dan kalau itu terjadi sengaja, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Anna surrata warbata laisa minal aurat. Sesungguhnya pusar dan dengkul itu keduanya bukanlah bagian daripada aurat. Wa huwa kadzalika 'ala sahih. Yang demikian itu menurut pendapat yang sahih, alladzi nassa 'alaihi Syafi'i, sebagaimana perkara yang dibuat dalil oleh Imam Syafi'i. Wa ammal auratu, dan adapun perempuan, fa auratu, maka auratnya fi sholati, di dalam sholat, jami'a badaniha, jami'u badaniha, yaitu seluruh badannya, illal wajhi, kecuali wajah, wa kafaihi, dan telapak tangan, dhahron wa batinan, dhahron wa batinan. Telapak tangan bagian luar dan bagian dalam itu bukanlah aurat. Perhatikan, ini sudah terlanjur. Ini pentingnya ngaji Pak ya. Di medsos atau mungkin sebagian pemahaman orang sampai kepada kita bahwa aurat perempuan itu yang bukan adalah telapak tangan bagian dalam. Ini yang tersiar salah kaprah. Sementara bagian luar dianggap aurat juga. Bagi kabar yang tersiar
bahwa telapak tangan bagian luar adalah aurat, begitu ya. Sehingga sedemikian rupa orang mengaitkan tali supaya ini ada kain yang menutup. Padahal dikatakan di sini illal wajhi wa kafaihi dhahran wa batinan. Seluruh badan wanita di dalam sholat itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagian dalam dan bagian luar. Itu dikecualikan. Wajah dan telapak tangan bagian dalam dan bagian luar bukan aurat. Ya. Nah, batas wajah itu sebagaimana ketika posisi orang wudu, batas wajah itu adalah bagian atas di mana batasnya tubuh rambut. Rambutnya jangan kelihatan. Bagian sisi sampai tubuh rambut, terus sampai depan telinga, sampai tulang rahang. Nah, ini dagu. Jadi batas yang boleh nampak itu sampai dagu bagian bawah. Bagian ini nggak boleh, karena bukan wajah. Wajah itu batas dari atas tumbuhnya rambut ke samping, depannya telinga, terus rahang sampai dagu bagian bawah. Nah, ini bukan wajah ini. Jadi bagian bawah ini adalah aurat. Maka ketika sholat bagi perempuan, ini persis bagian bawah dagu pas, gak boleh ke belakang, sebab ini dagu bagian belakang itu bukan wajah. Jadi batas wajah itu dagu bagian bawah depan, segini. Seringkali terjadi begini. Nah, kalau begini, ini aurat terbuka, jadi harus persis di bawah dagu. Karena batas wajah itu ya dagu bagian bawah depan. Nah, ini batas wajah ini tempat tumbuhnya rambut bagian atas terus ke samping, tempat tumbuhnya rambut sampai depan telinga. Karena ini kan ada apa? Ya, ini tempat tumbuhnya rambut, ini batas wajah sampai dagu bagian bawah depan. Bagian sini tidak boleh terlihat. Itu batas wajah sebagaimana yang disyariatkan di dalam wudu. Ilal ku'aini, perhatikan. Yang bukan daripada aurat bagi perempuan di dalam sholat adalah wajah dan telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam. Ilal ku'aini, sampai pergelangan. Ku'aini, pergelangan. Ugel-ugel kalau Jawa. Batas pergelangan yang tulang ini lagi. Ini bukan aurat. Segini ke depan, bagian telapak tangan dalam maupun telapak tangan bagian luar sampai batas pergelangan itu bukan aurat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perhatikan, ini tentang batas aurat perempuan yang bolehnya dinampakkan. Wala yubdina, dan janganlah dinampakkan. Ini perintah kepada perempuan. Zinatahunna, perhiasan kalian wahai perempuan, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya perempuan itu yang biasa nampak perhiasan apa? Dari sini. Batasnya di sini. Batasnya di sini. Tidak boleh
berlebihan di dalam hal yang berkaitan dengan perhiasan tadi. Jadi wala yubdina zinatahunna lama dhahara minha. Jadi engkau janganlah dinampakkan atau janganlah menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali apa yang biasa nampak daripadanya. Qala al-mufassiruna, para ahli tafsir berkata, wa Ibnu Abbas, di antaranya Ibnu Abbas, wa Aisyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, huwal wajh, yang dimaksud ma dhahara minha, huwa yaitu al-wajhu wajah, wal kaffan, dan kedua telapak tangan. Wa li'annahuma, karena sungguh keduanya, wajah dan telapak tangan, laukana, kalaulah keduanya itu minal aurati, bagian daripada aurat, lamma kasyafatahuma fi halil ihram, tentu saja kalau wajah dan telapak tangan tadi kok dianggap aurat, tentu saja keduanya harus ditutup fi halil ihrami, ketika dalam keadaan ihram. Nyatanya perempuan ketika ihram wajahnya harus dinampakkan, telapak tangannya harus dinampakkan. Padahal ihram itu bagian daripada ibadah haji. Padahal ihram itu bagian daripada ibadah haji. Disinilah syariat yang menjadikan ketentuan bahwa di dalam sholat muka dan telapak tangan itu bukan daripada aurat, sebab ketika ihram saja perempuan harus menampakkan wajah dan telapak tangan. Malah dilarang untuk menutupnya. Ini sebagai, nanti ada lagi bagian telapak tangan kaki nanti. Sampai mana tadi? Ini. Wa qala al-Muzani, Imam al-Muzani berkata, al-qudamani, kedua tumit itu ini ya, tumit itu telapak kaki bagian belakang, apalagi bagian dalam. Tumit itu telapak kaki bagian belakang. Yang dimaksud tumit itu kaki, telapak kaki bagian belakang, yang putih-putihnya itu ujung kaki belakang yang tidak tumbuhnya pori-pori, itu namanya tumit. Ya, benar ya? Ini ya, tumit. Wal kudaman, al kudamani, kedua tumit, laisa, keduanya bukanlah minal aurati, daripada aurat mutlakon, secara mutlak. Jadi tumit saja bukan aurat, apalagi telapak kaki bagian dalam. Nah, kaos sholat pakai kaos kaki bagaimana? Imam Syafi'i hanya memperbolehkan ketika satu dengan alasan cuaca sangat dingin. Gitu. Ada yang menyatakan, Imam Ahmad bin Hanbal bahwa menyatakan bahwa yang tadi telapak tangan bagian luar itu aurat. Kalau Imam Syafi'i tidak. Kita mayoritas mazhab Syafi'i, telapak tangan bagian dalam dan telapak tangan bagian luar itu bukan aurat. Termasuk Imam Syafi'i menyatakan telapak kaki bagian dalam itu bukan aurat, bagian atasnya itu aurat. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dua-duanya aurat. Sehingga kalau kita misalnya sholat, perempuan kita mazhab Syafi'i saking gombrangnya mukena itu
Ya ketika sujud sekalipun ya telapak kaki tidak nampak. Padahal kalau butuh nampak tidak benar. Cuman ada yang menyatakan batasnya yang bukan aurat itu hanya tumitnya. Tapi termasuk pula telapak kaki bagian dalam bukan bagian luar. Nah ketika ada yang menyatakan bahwa telapak kaki bagian dalam dan luar itu aurat, kemudian sampailah dengan kaos kaki, Imam Syafi'i menyatakan dilarang memakai alas kaki, termasuk kaos kaki tadi, kecuali dalam keadaan darurat karena cuaca sangat dingin atau karena punya penyakit kulit. Kalau normal itu sangat dilarang, sangat dilarang. Ya zaman dulu nggak ada tuh orang sholat pakai kaos kaki, sini-sini doang. Baik yang laki maupun perempuan. Yang laki ini sekarang ada yang model begitu. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu, karena bagaimanapun amaliyah Kanjeng Nabi, satu-satunya yang menjadikan alasan Nabi itu sholat memakai mujah. Mujah itu jenis sepatu yang sepatu tadi menutupi mata kaki. Kalau sekarang bahasanya sepatu apa tuh? Pentopel. Sepatu yang biasa dipakai oleh tentara ya. Sepatu, jenis sepatu yang menutupi mata kaki. Nabi memperbolehkan sholat dengan pakai alas kaki atau sepatu mujah tadi yang modelnya di atas mata kaki tertutup. Itu pun dengan syarat karena musafir. Karena kalau sampai lepas pasang repot. Itu zaman dulu. Bahkan yang luar biasanya, Nabi itu ketika dalam perjalanan jarak jauh musafir, untuk meringankan urusan, Nabi bahkan ketika wudu sepatunya tidak dilepas. Kata Kanjeng Nabi, cukuplah usaplah sepatu mujahmu dengan air, diusap aja, diusap. Bayangan saya adalah konteksnya zaman itu dan memang yang terjadi di Jazirah Arab, yang namanya di sana tanah memang tanah berpasir. Kalau itu terjadi di Indonesia, apalagi musim hujan, lah berepetan itu sepatu. Gimana musafnya? Yang ada nyuci. Beda ya, di dalam bab wudu musaf dengan nyuci beda Pak. Musaf itu kepala, nyuci itu yang muka, tangan, kaki. Nah, Nabi bab berkaitan dengan sepatu tadi musaf. Lah kalau di kita kan gak berlaku Pak musaf. Orang di kita mah tanah tekstur tanahnya beda. Kalau di Arab mah diusap kayak hilang. Nah kita musafir, makanya memang habis hujan, melepetan sepatu, gimana musaf yang ada dicuci? Ini konteksnya. Jadi di zaman Nabi, satu-satunya alasan Nabi memperbolehkan memakai alas kaki itu karena cuaca yang ekstrim dingin, karena musafir, atau ada alasan lain ulama menambahkan karena punya penyakit kulit. Nah, kalau suasana normal, janganlah. Nabi tidak mempraktekkan ketika suasana normal. Dalam sehari-hari Nabi tidak ada riwayat pun sholat dengan memakai alas kaki, nggak ada. Nabi sholat atau berwudu dengan alas kaki cukup diusap dan tetap melanjutkan sholatnya tidak melepaskan sepatu, itu karena musafir. Suasana normal sehari-hari tidak ada riwayat Nabi memakai alas kaki, termasuk kaos kaki. Ya kalau ada orang di zaman sekarang model begitu, berarti ya bid'ah mereka. Sayangnya
Yang melakukan perkara itu yang doyan teriak bid'ah. Lucu. Gitu kan? Jadi tidak ada. Wa ammal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan kembali, kenapa perlu saya tegaskan berkaitan dengan aurat? Sebab pemahaman yang sudah terlanjur viral, ini yang sudah terlanjur viral, bahwa telapak tangan bagian luar itu bagian daripada aurat, itu terlanjur viral. Padahal dalam mazhab Syafi'i, bagi perempuan ketika sholat, telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar, termasuk wajah, itu bukanlah. Kenapa ini perlu ditegaskan? Agar sholat bagian daripada syariat tidak merasa direpotkan. Ketika syariat memberikan kemudahan, ya jangan merepotkan diri. Sebagaimana ketika syariat membebankan sebuah hukum, jangan meringan-ringankan diri. Kalau sudah syariat memberikan keringanan hukum, ya jangan memberat-beratkan. Agama itu mudah, maka jangan mempersulit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hal ihwal yang berkaitan dengan perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Mungkin ada pertanyaan sebelum itu, silakan. Kalau suasana rumah tidak sah. Apalagi sebab bagaimanapun telapak tangan, telapak kaki ini bukan karena darurat ya, itu wajib menempel ke bumi, menyatu dengan tempat sholat. Kasusnya sama begini. Ini bagus pertanyaan. Ini kan serban saya pakai gini Pak. Serban pakai gini. Ini serban ketika sholat saya pakai begini. Tahu-tahu begini Pak. Batal Pak. Ini serban saya pakai. Tahu-tahu begini. Kalau pingin terpaksa karena terlanjur, lepaskan, jadikan langsung alas. Sebab apapun yang kita pakai dalam atribut sholat itu tidak boleh menutupi yang kita pakai, kecuali memang dari awal sudah begini. Dari awal sudah begini. Ketika ini kita pakai atau sarung kali ke depan, sama, nggak boleh. Nggak boleh. Ini batal sekali. Kalau sebagian yang terbuka, level sebagian tertutup. Ya, kalau diperinci, repot juga saya jawabnya. Intinya, kening, sedikitnya kening, ketika sujud itu harus nempel. Sedikitnya kening, batas kening itu ya ini, tubuhnya rambut sampai pelipis. Ya misalnya begini lah, segini, asal keningnya nempel masih sah. Ini kan segini, asal keningnya nempel masih sah. Tapi kalau begini,
maka tidak sah. Karena apa? Ini barang kita pakai sebagaimana barang kita pakai. Kecuali itu lepas kalian. Sebagaimana ini, ketika ini terangkat masih kita pakai batal. Nah kalau udah terlanjur misalnya baru udah jadikan langsung alas. Itu yang dimaksud. Tidak boleh minal ha'il a'wadil badan nasolah. Jadi tidak boleh ada penghalang anggota badan dari tempat sholat, tidak boleh. Oke, seperti itu Ustaz. Ada demikian hal ihwal berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ya perlu kiranya kita semua yang ada di sini sedikit banyaknya kalau emang ilmu syariat itu berkaitan dengan perempuan, sampaikan hasil ngajinya sama istri bila mana istri belum paham. Karena betapa pentingnya syariat hubungan ubudiyah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya tuh sedih, Pak. Urusan dunia saja, urusan dunia saja orang ngurus urusan dunia itu hati-hati. Ngurus urusan dunia orang butuh ahlinya. Sehingga kalau sampai terjadi pasien salah obat, pasien salah operasi, disebutnya apa Pak? Malpraktek. Itu urusan dunia. Kalkulasi bisnis itu butuh ahlinya, urusan dunia. Lebah akhirat kok. Lebah akhirat kok main-main. Urusan dunia saja orang hati-hati jangan sampai salah. Nah, lebah akhirat kok sembarangan. Tentu lebah akhirat kita harus lebih hati. Urusan dunia saja diserahkan ke ahlinya, urusan agama atau akhirat kok sembarangan perkara diberikan ke orang yang tidak jelas. Nah, ini pentingnya ngaji syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.